Hai semuanya, selamat datang di sesi belajar bersama Tania. Perkenalkan, nama saya Tania Molina Putri, dan di sesi belajar ini saya akan membawakan topik mengenai pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, dengan bahasan dari penjelasan, tantangan, serta solusi dari fenomena ini. Sebelum itu, ayo kita ketahui dulu tentang seberapa pesat teknologi ini berkembang. Kegiatan surat menyurat sudah begitu umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, surat menyurat bukan hanya terbatas pada bentuk surat secara fisik saja, karena saat ini surat menyurat bisa berupa surat elektronik maupun email seiring dengan kemajuan teknologi yang ada. Kegiatan surat menyurat telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seperti berikut. Masa kerajaan. Sejarah surat menyurat di Indonesia sudah terjadi bahkan sejak masih zaman kerajaan seperti Kutai, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, hingga Mataram. Sebelumnya, surat hanya terbatas dalam bentuk tulisan di atas kertas. Saat ini, kegiatan surat menyurat sudah begitu mudah dan cepat, karena bisa dilakukan melalui pesan elektronik yang pengirimannya bisa menjangkau ke berbagai belahan dunia. Zaman dulu, surat hanyalah berisikan dokumen-dokumen penting milik pemerintah yang akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi terus berkembang hingga muncullah surat elektronik atau kita kenal dengan sebutan email. Lalu bagaimana dengan perkembangan surat menyurat saat ini? Di zaman modern seperti ini, semua hal dibuat menyesuaikan kebutuhan manusia dengan mudah dan cepat. Bahkan saat ini sudah banyak aplikasi messenger atau layanan surat elektronik yang memudahkan kita untuk berkirim pesan. Teknologi saat ini membuat jarak yang jauh menjadi dekat dan mudah untuk dijangkau. Dahulu, cara untuk menyampaikan sebuah informasi, kabar, atau pesan itu harus melalui surat menyurat, menuliskan tulisan di atas kertas dengan sebuah pena untuk bisa dikirimkan ke orang lain untuk dibaca. Dahulu, sebelum adanya gawai, hanya ada telepon antik yang nomornya harus diputar satu demi satu untuk bisa menghubungkan ke nomor tujuan. Dahulu juga, sebelum gawai ditemukan, cara orang-orang untuk mengetahui berita terkini di dunia bukan dengan berkeliling dunia, namun dengan membaca surat kabar koran yang telah dicetak dan dijual kepada masyarakat. Tetapi sekarang, semua ini bisa dilakukan dengan satu barang saja, yaitu dengan gawai. Dengan gawai, kita dimudahkan untuk bisa menyampaikan informasi, kabar, atau pesan secara cepat dengan menggunakan aplikasi saja. Dan untuk menghubungi orang, kita hanya perlu mengetikkan nomor tersebut di layar gawai dan akan langsung menghubungkan ke pemilik nomor tersebut. Dan juga, untuk mengetahui berita internasional dan berita nasional di era sekarang, kita hanya perlu mengetikkan topik yang ingin kita cari dan media sosial akan menunjukkan hasilnya. Selain itu, perkembangan pesat dari teknologi ini membuat kita bisa mempelajari dan mengetahui bagaimana bahasa dan budaya di luar negara kita. Ini semua berkat perkembangan dari teknologi secara pesat. Sudah jelas bukan betapa pesatnya perkembangan dari teknologi ini dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Efek lain yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini yaitu adanya kemunculan dari media sosial. Apa itu media sosial? Bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada penggunaan bahasa Indonesia yang secara baik dan benar. Kalian pernah menyadari tidak bagaimana media sosial ini mempengaruhi hidup kita? Terlebih pada bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana bahasa-bahasa dari media sosial masuk dalam percakapan kita, baik dari bahasa asing, gaul, dan bahasa yang tidak baku. Bagaimana bahasa-bahasa itu membuat kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia? Apakah kemampuan kita meningkat atau justru semakin melemah? Bagaimana media sosial itu mempengaruhi cara bicara kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampak dari media sosial terhadap bahasa Indonesia yang kita gunakan ini? Apakah dampaknya baik atau justru memberikan dampak yang buruk? Seperti yang kita ketahui, sekarang media digital telah menjadi bagian dari hidup kita. Berat rasanya untuk tidak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saya sendiri merasakan akan hal ini. Media sosial menjadi wadah dari penyebaran informasi,
Informasi yang disebarkan pun dapat menyebar secara cepat dalam hitungan jam. Informasi ini tidak hanya menyebar di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri atau secara global. Contoh media sosialnya bisa seperti Instagram, TikTok, X, dan lain sebagainya. Menurut salah satu ahli komunikasi, Maxwell pada tahun 2011, media sosial didefinisikan sebagai bentuk baru komunikasi massa yang memungkinkan keterlibatan aktif pengguna. Ini artinya, media sosial memberikan audiens peran aktif untuk bisa berinteraksi dengan konten yang dibagikan di media sosial. Perkembangan pesat dari teknologi ini membuat media sosial memiliki dampak positifnya, tetapi juga tidak terlepas dari dampak negatifnya. Terlebih, dampaknya pada penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Menurut pandangan saya, salah satu dampak positif dari media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia ini adalah memudahkan orang-orang untuk mencari informasi secara cepat. Orang-orang bisa mencari bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, cara penulisannya, dan implementasinya dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Tetapi, penyebaran informasi yang secara cepat ini juga bisa menjadi dampak negatifnya. Kenapa? Karena menurut saya, hal ini dikarenakan dengan adanya tren yang viral dan dianggap lebih kekinian oleh generasi muda di era sekarang. Dan saya pun mengalami akan hal itu. Dan ternyata ini bisa berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia kita atau kemampuan bahasa Indonesia kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti maraknya bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa yang tidak baku yang mulai masuk dalam percakapan kita. Fenomena ini biasanya bisa saya temukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X saja, namun juga dalam kehidupan nyata atau percakapan sehari-hari. Bahkan tidak jarang saya sendiri menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa yang tidak baku itu dalam percakapan sehari-hari saya. Ini sungguh menjadi tantangan, karena jika tetap dibiarkan seperti ini akan membuat kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia semakin lemah. Berikut saya berikan contoh dari tantangan ini. Baik, dalam kedua teks ini, bisa kita lihat bahwa tulisan di sebelah kanan lebih menggunakan bahasa Indonesia yang secara baik dan benar, dibandingkan dengan tulisan di sebelah kiri yang bahasa Indonesianya masih terdapat kesalahan dan perlu adanya perbaikan. Selanjutnya, masih sama seperti sebelumnya, ada dua teks yang bisa kita analisis. Terlihat bahwa tulisan di sebelah kiri lebih menggunakan bahasa Indonesianya secara baik, dibandingkan dengan sebelah kanan yang tulisannya masih memiliki unsur dari bahasa asing. Ini membuat bahasa Indonesianya masih perlu dikoreksi dan ada perbaikan. Dari dua contoh tadi, kita bisa menyadari bahwa ternyata media sosial juga memiliki dampak buruk bagi kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Tetapi, bagaimana solusi untuk bisa menghadapi fenomena tersebut? Solusi dari saya, yaitu kita harus bijak dalam bermedia sosial. Tentu, bahasa asing, gaul, dan bahasa yang tidak baku lebih dianggap keren, kekinian, dan gaul untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Namun, kita juga harus ingat dengan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Jangan karena bahasa-bahasa itu jauh dianggap lebih keren, kita lupa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Dari solusi ini, saya berharap bahwa kita semua bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia untuk berkomunikasi kepada semua orang. Tidak hanya untuk berkomunikasi saja, namun juga untuk mempertahankan eksistensi dari bahasa Indonesia atau bahasa ibu sejak kita lahir. Dan juga agar kita sebagai generasi muda bisa mewariskan bahasa Indonesia secara baik dan benar tanpa adanya campuran dari bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa yang tidak baku kepada generasi yang mendatang. Baik, solusi tadi menjadi penutup dari sesi belajar bersama ini. Saya harap ulasan dan pandangan saya mengenai pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia ini memberikan manfaat baik untuk saya dan juga kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan atas perhatian yang telah diberikan.